Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, dari pihak laki-lakinya dan dari pihak wanitanya. Dari pihak laki-laki itu adalah dari spermanya tuh. Jadi spermanya harus bagus, jumlahnya harus cukup, pergerakan spermanya juga harus bagus. Nah, dari faktor wanitanya itu dari mulut rahimnya, dari rahimnya, dinding rahim bagian dalam, saluran tubanya, indung telur, dan sel telurnya itu semua juga harus dalam keadaan yang baik. Nah, pada saat berhubungan, itu sebetulnya tidak harus terjadi orgasme untuk terjadi suatu kehamilan. Yang penting adalah si spermanya itu dalam keadaan yang baik, pergerakannya baik, jumlahnya cukup, bentuknya baik. Nah, itu bisa membuahi si sel telur. Sebetulnya pada saat orgasme itu ada suasana yang menguntungkan untuk si spermanya. Jadi spermanya itu bisa bertahan lebih lama di organ intim wanita. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan bahas satu topik. Apakah benar dengan wanita itu orgasme pada saat berhubungan bisa jadi cepat hamil? Nah, pengen tahu lebih lanjut? Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini dan yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Caranya gampang, tinggal klik tombolnya di bawah sini yang tulisan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi untuk tahapan berhubungan seksual itu nggak semerta-merta tiba-tiba langsung orgasme ya. Jadi ada beberapa tahapan ya. Jadi ada desire, arousal, terus pelatu, terus nanti baru orgasme, abis itu dia ada resolusi. Nah, itu berbeda kurvanya itu dari antara pria dan wanita ya. Jadi nanti coba ya di rumah nanti diperhatikan. Nah, pada si pria, kenapa si pria itu nggak bisa langsung habis dari satu kali orgasme, terus dia nggak bisa langsung lagi nih. Langsung dalam arti misalnya 2-3 menit, 5 menit dia orgasme lagi. Nah, itu yang akan menjadi pembeda dengan wanita. Sedangkan pada wanita itu dia bisa multi orgasme. Dia bisa beberapa kali orgasme dalam suatu aktivitas seksual. Beda misalnya dengan pria, dia sudah ejakulasi, udah orgasme. Nah, habis itu dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mulai lagi. Nah, sebetulnya memang ada perbedaan antara ejakulasi dan orgasme. Jadi tidak bisa disamakan dengan orgasme itu selalu harus ejakulasi ya. Itu meskipun pada pria atau wanita. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, dari pihak laki-lakinya dan dari pihak wanitanya. Dari pihak laki-laki itu adalah dari spermanya tuh. Jadi spermanya harus bagus, jumlahnya harus cukup, pergerakan spermanya juga harus bagus. Nah, dari faktor wanitanya itu dari mulut rahimnya, dari rahimnya, dinding rahim bagian dalam, saluran tubanya, indung telur, dan sel telurnya itu semua juga harus dalam keadaan yang baik. Nah, apabila semua dalam keadaan baik, itulah peluang terbaik untuk hamil ya. Jadi bukan berarti semuanya baik terus udah pasti hamil, itu nggak juga ya. Jadi memang ada faktor-faktor lainnya juga nih. Jadi untuk seorang menjadi hamil itu yang penting semuanya baik, sel telurnya baik, spermanya baik, sampai saluran itu juga baik ya, sehingga si embrionya ini juga bisa menempel di dalam rahim ya. Itu baru dinamakan suatu kehamilan. Nah, pada saat berhubungan, yang diharapkan berhubungan pada saat masa subur untuk meningkatkan peluang terjadi kehamilan. Pada saat di masa subur, nah bolehlah untuk berhubungan supaya peluang untuk hamilnya itu lebih besar. Pada saat masa subur yang terjadi adalah si sel telur itu keluar dari indung telur sehingga bisa dibuahi oleh sperma. Ya, kalau sel telur itu tidak keluar dari indung telur, maka tidak akan ada terjadi pembuahan. Nah, pada saat berhubungan itu sebetulnya tidak harus terjadi orgasme untuk terjadi suatu kehamilan. Yang penting adalah si spermanya itu dalam keadaan yang baik, pergerakannya baik, jumlahnya cukup, bentuknya baik. Nah, itu bisa membuahi si sel telur. Untuk hamil tidak harus orgasme ya. Tips untuk cepat hamil yang pertama adalah berhubungan pada saat masa subur. Ya, masa subur itu harus tahu dulu nih kapan masa suburnya. Nah, sudah ada videonya, tinggal diklik aja di sini untuk linknya untuk cara mengetahui masa subur ya. Jadi tinggal ditonton aja. Yang penting adalah keduanya itu dalam kondisi yang baik ya, yang fit. Jadi kalau misalnya yang pasangan ada yang merokok, nah, udah dihentikan dulu. Apabila suka minum minuman keras, itu juga dihentikan dulu. Usahakan untuk memulai pola hidup yang sehat. Lalu hal selanjutnya, boleh minum asam folat atau suplemen ya. Untuk para wanita, boleh minum tuh asam folat mulai dari 1-3 bulan bahkan sebelum merencanakan kehamilan. Lalu untuk yang si pria juga boleh minum suplemen-suplemen yang bisa membantu supaya kualitas spermanya menjadi lebih baik.
Ada pertanyaan yang menyatakan bahwa kalau misalnya orgasme itu akan meningkatkan peluang hamil. Sebetulnya pernyataan itu juga tidak seluruhnya tepat ya. Sebetulnya pada saat orgasme itu ada suasana yang menguntungkan untuk si spermanya. Jadi spermanya itu bisa bertahan lebih lama di organ intim wanita, sehingga memberikan peluang untuk supaya spermanya itu juga bisa bergerak membuahi si sel telurnya. Tapi sekali lagi untuk hamil itu membutuhkan faktor yang lebih banyak. Jadi tidak semata-mata dari orgasmenya saja. Dan harus dipastikan juga ya bahwa dalam keadaan baik keduanya, misalnya si salurannya baik, si indung telurnya itu juga baik. Cara untuk mengetahui baik atau tidaknya tentu untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi apabila pasangan ini sudah mencoba berhubungan secara teratur di masa subur 6 bulan tapi masih belum hamil, atau bahkan sampai 1 tahun masih belum hamil, nah itu boleh tuh langsung diperiksakan ke dokter ya, supaya kita juga bisa memberitahu sebetulnya ada apa sih yang terjadi. Misalnya kita melakukan pemeriksaan dengan cara USG transvaginal. Nah itu juga bisa membantu untuk melihat apakah organ reproduksi wanitanya itu dalam keadaan baik atau enggak, atau bahkan bisa dilakukan pemeriksaan sperma untuk melihat si sperma itu dalam keadaan baik atau tidak. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.